Oke, ya rekan-rekan, sekarang saya akan membeberkan atau menjabarkan bisnis dari Era Jaya Swasembada dengan kode emiten ERA. Nah, mengapa ERA ini pantas atau layak kita investasikan selama 3 tahun ke depan? Ya, jadi memang ERA ini pada awalnya merupakan perusahaan yang bergerak di bisnis importir dan juga distribusi handphone seluler dan juga penjualan SIM card. Nah, tetapi saat ini ERA sedang berdiversifikasi menjadi 4 pilar bisnis ya. Nah, jadi apa saja itu? Tapi sebelumnya inti bisnis dari ERA itu adalah masih di bidang digital dan saat ini masih menjadi tumpuan. Nah, jadi 4 pilar bisnis yang pertama itu adalah di bidang gerai smartphone ya atau Era Jaya Digital. Nah, Era Jaya Digital ini memiliki 4 mesin penggerak ya. Jadi 4 perusahaan yang menjadi bisnis penggerak dari bidang Era Jaya Digital ini. Yang pertama adalah dari gerai iBox, kemudian ada Mi Store juga, kemudian ada Samsung, dan juga yang pastinya adalah gerai Erafone yang menjual berbagai jenis handphone. Nah, seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya ya secara historis, terutama dari gerai iBox ya yang menjual produk eksklusif dari merek iPhone. Nah, ketika ada launching produk terbaru, nah ini pendapatan dari Era Jaya yang melalui sektor Era Jaya Digital ini pasti akan selalu meningkat. Nah, karena memang tren penggunaan iPhone di masyarakat Indonesia khususnya itu sangat meningkat ketika ada produk baru. Nah, artinya apa? Artinya penjualan dari Era Jaya ya atau Era ini akan semakin meningkat jika perusahaan rutin melakukan launching ya, tidak hanya di produk iPhone tapi juga dari produk-produk lain seperti Samsung dan juga Xiaomi yang dimana saat ini sedang digemari oleh masyarakat Indonesia selain iPhone. Nah, saat ini juga Era Jaya memiliki gerai sebanyak 1.111 ya gerai di seluruh Indonesia, dan di tahun ini masih terus berekspansi dan rencananya akan membuka lagi 500 gerai. Nah, bisa teman-teman bayangkan 500 gerai lagi target di tahun 2022. Artinya dengan adanya peningkatan gerai ya itu akan meningkatkan antusiasme dari masyarakat untuk membeli produk smartphone. Nah, tentunya hal ini juga akan dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi dan juga bagaimana kondisi ekonomi saat ini. Ya, tetapi dengan adanya gerai artinya Era Jaya akan semakin mendekat ke masyarakat ya. Jadi masyarakat yang ingin membeli produk smartphone pasti tentunya akan memilih Era Jaya untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini bisnis yang kedua, pilar bisnis yang kedua yaitu adalah Era Jaya Active Lifestyle. Nah, di mana ini merupakan lini bisnis Era Jaya yang bergerak di bidang entertainment ya, di mana brand-brand yang dijual antara lain Marshall, kemudian ada DJI, kemudian ada Garmin dan JD Sport yang menjadi tumpuannya. Nah, saat ini untuk Era Jaya Active Lifestyle sendiri itu sudah memiliki 54 gerai dan rencananya akan menambah 20 gerai lagi, akan menambah 10 gerai Garmin, kemudian 10 gerai JD Sport dan 10 gerai DJI dan juga 7 gerai JD Sport di tahun 2022. Nah, ketiga pilar bisnis selanjutnya adalah Era Jaya Beauty and Wellness. Nah, di mana ini merupakan lini bisnis yang bergerak di bidang kecantikan dan juga obat-obatan, nah atau farmasi. Nah, Era Jaya di bidang ini mengandalkan bisnisnya atau gerai yang bernama The Face Shop dan juga Wellings ya. Face Shop ini bergerak di bidang beauty dan juga skincare, dan Wellings ini bergerak di bidang farmasi. Nah, dengan adanya bisnis yang bergerak di bidang farmasi ya, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa di masa pandemi ini orang sangat butuh yang namanya obat dan vitamin. Nah, dengan adanya permintaan yang semakin tinggi dari obat dan juga vitamin, maka pendapatan dari Wellings ya yang bergerak di bidang farmasi pasti akan selalu meningkat. Ya, pasti akan mendapatkan pendapatan yang stabil, dan ini tentunya akan berdampak juga pada bisnis hidupnya yaitu Era Jaya. Saat ini juga untuk Era Jaya Beauty and Wellness itu memiliki total dari The Face Shop tadi dan juga brand wellness itu sebanyak 33 gerai di seluruh Indonesia. Ya, meskipun lebih sedikit dari pilar bisnis yang lain, tapi Era Jaya tetap akan menambah jumlah gerainya di tahun ini
dan memiliki target 37. Nah, artinya bisnis dari sektor beauty and wellness itu masih menjanjikan ya dengan adanya target peningkatan gerai. Nah, yang keempat atau yang terakhir pilar bisnis yang dikelola atau pilar bisnis yang jalani oleh Era Jaya yaitu Era Jaya Food and Nourishment. Era Jaya Food and Nourishment ini membawahi brand yang sudah kita ketahui yaitu Susitei Group. Ya, siapa sih yang nggak tahu Susitei Group? Nah, memang targetnya adalah menengah ke atas. Tapi seperti yang kita ketahui itu juga tidak pernah sepi. Nah, artinya dengan adanya konsumen yang fanatik atau consumer base yang memang mencintai sushi, ditambah lagi dengan ciri khasnya yang menjual makanan-makanan Jepang, ya, yang dimana mempunyai consumer base yang fanatik, pastinya Sushi Tei Group ini pasti akan terus berkembang. Karena memang Sushi Tei ini menjadi andalan dari sektor Era Jaya Food and Nourishment ini. Nah, dari keempat pilar bisnis ini ya, yang menjadi penopang dari pendapatan Era Jaya, nah ini masih dari sektor tablet, penjualan smartphone. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa dengan adanya launching ya, dengan rutin melakukan launching produk terbaru, terutama di merek iPhone yang saat ini sedang digemari, tentunya dengan adanya launching tersebut, pasti antusiasme masyarakat semakin tinggi. Sehingga secara historis, memang dengan adanya launching, pendapatan pasti akan selalu meningkat, dan itu bisa menjadi acuan dari Era Jaya, bagaimana caranya bisa menambah pemasukan pada saat meluncing sebuah produk. Nah, di tahun ini sendiri, di kuartal pertama 2022, bukan penjualan sebesar 11,4 triliun, ya, naik 5,8% dari periode yang sama di tahun sebelumnya, yaitu 10,8 triliun. Nah, artinya apa? Di tahun kemarin 2021 itu pandemi masih tinggi, artinya situasi pandemi masih lebih ketat. Tapi Era Jaya mampu menumbuhkan penjualan, ya, di tahun 2022 ini menjadi 11,4%. Artinya teman-teman tidak usah ragu untuk menginvestasikan dana teman-teman di saham Era Jaya, karena terbukti dengan peningkatan kebutuhan akan smartphone, akan penggunaan dari telepon seluler, itu tentu pasti akan meningkatkan pendapatan dari Era Jaya. Nah, dan juga dengan semakin meningkatnya pengguna internet atau user internet di Indonesia, maka pendapatan dari Era Jaya juga semakin meningkat.